Cinta tanah air. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Selamat datang dalam liputan khusus yang membahas bagaimana mahasiswa berperan menjaga bangsa di tengah perubahan zaman. Hari ini, kami tidak hanya berbicara tentang nasionalisme sebagai konsep besar, tetapi menelusuri wujud nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang berpikir bahwa menjaga bangsa adalah urusan para pemimpin, para ahli, atau mereka yang berada di garis depan. Tetapi ketika kita cermati lebih jernih, justru hal-hal kecil yang kita lakukan seperti belajar, mengenal budaya, dan menghargai sejarah, itulah yang merupakan fondasi yang membuat Indonesia terus berdiri. Kami di sini hadir untuk menelusuri pertanyaan, apakah arti menjadi warga Indonesia di masa sekarang? Oleh karena itu, pada episode kali ini, kami mempunyai dua narasumber hebat yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Langsung saja kita ke narasumber yang pertama. Menurut saya itu nasionalisme adalah rasa memiliki dan keterikatan yang kuat terhadap bangsa Indonesia. Cinta tanah air tidak hanya bersifat emosional, tetapi kita itu harus membuktikan, harus nampak dalam tindakan nyata. Ya, contohnya itu kayak kita menaati aturan, terus kita ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dan kita menghargai keberagaman, perbedaan satu sama lain. Itu adalah contoh wujud nasionalisme. Ketika kita datang ke tempat bersejarah seperti yang ada di Surabaya inilah, itu ada kota tua. Ya, kita bisa memperkenalkan bangunan-bangunan ini itu ke masyarakat, dan masyarakat itu bisa jadi lebih sadar bahwa sejarah itu penting untuk dijaga. Banyak orang jadi tahu kalau identitas Indonesia itu tidak hanya ada di buku, tapi juga terlihat nyata dari bangunan bersejarah seperti di kota tua ini. Nah, di sini saya sedang berada di Taman Sejarah Kota Lama Surabaya yang dibuat sebagai ruang yang menampilkan kembali jejak perjuangan, tokoh, dan peristiwa penting kota. Tujuannya mungkin berkaitan langsung dengan penumbuhan sikap nasionalisme. Karena ketika masyarakat melihat visual sejarah perjuangan bangsa yang ada di sini, mereka belajar untuk lebih mengenal, menghargai, dan merasa memiliki identitas kebangsaan tersebut. Melalui taman sejarah ini, kita maupun semua pengunjung dapat memahami bagaimana Surabaya menjadi kota pahlawan. Nah, setelah kita membahas tentang taman sejarah tadi, nasionalismenya akan menjadi semakin kuat ketika dihubungkan dengan kawasan Jembatan Merah ini, tempat pecahnya pertempuran besar pada 10 November 1945. Di titik ini, rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan dengan penuh keberanian, bahkan ketika melawan pasukan yang jauh lebih kuat. Dengan menghadirkan narasi sejarah seperti Jembatan Merah di ruang publik, masyarakat, terutama generasi muda, dapat merasakan kembali atmosfer perjuangan itu. Dari sini tumbuh sikap nasionalisme yang lebih nyata, menghargai pengorbanan, menjaga persatuan, dan menyadari bahwa kemerdekaan hari ini lahir dari keberanian yang dulu dibayar sangat mahal. Yaitu rasa memiliki dan kebanggaan kita terhadap bangsa kita itu semakin meningkat. Ya, bisa tumbuh, terutama di kalangan anak remaja sekarang yang sering main ke kota tua ini. Nah, mereka itu ke sana juga gak sekedar dokumentasi gitu sih, tapi juga bisa menghidupkan kembali ingatan-ingatan tentang siapa kita sebagai bangsa. Ya, mari kita wawancarai narasumber yang kedua.
Menurut saya, nasionalisme adalah sikap cinta tanah air, yaitu tanah air kita Indonesia, dan semangat untuk memperjuangkan kepentingan bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui sikap peduli, menghargai, dan berusaha untuk memajukan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk menjaga bangsa, mahasiswa dapat menunjukkan kepedulian sosialnya dan melakukan partisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat seperti memberikan dukungan kepada UMKM. Adalah sentra UMKM yang berada di Jalan Tunjungan, Surabaya. Sentra UMKM ini adalah ruang berkumpulnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak dalam berbagai bidang, mulai dari kerajinan tangan, kuliner, fashion, hingga produk-produk kreatif lainnya. Di sentra ini, para pelaku usaha tidak hanya memproduksi barang, tetapi juga saling bertukar pengetahuan, membangun jaringan, serta meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing di pasar yang semakin luas. Keberadaan sentra UMKM ini menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi lokal karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat identitas budaya melalui produk-produk yang dihasilkan, serta memberikan kontribusi nyata bagi roda perekonomian masyarakat. Selain itu, sentra UMKM juga menjadi wadah bagi lahirnya inovasi baru yang berasal dari pengalaman dan kreativitas masyarakat setempat, sehingga keberadaannya akan menjadi fondasi penting dalam menjaga kemandirian ekonomi bangsa. Selain itu, dukungan mahasiswa tidak hanya berhenti pada promosi. Bentuk dukungan nyata juga bisa dilakukan dengan membeli produk UMKM secara langsung. Tindakan ini bukan hanya membantu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, tetapi juga menunjukkan bahwa mahasiswa ikut berpartisipasi dalam menggerakkan ekonomi lokal secara nyata. Sebagai mahasiswa, kita dapat berperan aktif dalam mendukung sentra UMKM dengan melakukan promosi sederhana namun berdampak. Salah satunya dengan mengunggah konten positif tentang UMKM di media sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan mengunggah video, lalu memberikan caption serta hashtag yang dapat menarik perhatian. Langkah ini dapat membantu untuk memperluas jangkauan UMKM, membuat lebih banyak orang mengenal produk yang dijual dan meningkatkan potensi pembelian. Jadi, nasionalisme bukan hanya tentang simbol-simbol kebangsaan, tetapi juga tentang bagaimana kita mendukung kekuatan ekonomi dan perdagangan di sekitar kita. Sentra UMKM adalah tulang punggung ekonomi lokal yang menggerakkan kreativitas dan membuka peluang bagi masyarakat. Sebagai generasi muda, kita bisa menunjukkan cinta tanah air dengan langkah sederhana, yaitu dengan membeli produk UMKM serta membantu mempromosikannya di media sosial. Dukungan kecil dari kita bisa menjadi penggerak besar bagi kemajuan bangsa. Dengan dilakukannya aksi ini itu dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu juga bertambahnya lapangan pekerjaan, serta itu dapat bertambahnya keterampilan pelaku usaha. Lalu bagi identitas bangsa sendiri itu dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mandiri, kuat, dan memiliki kekuatan ekonomi rakyat yang sangat besar dan kuat juga. Wah, itu dia jawaban yang sangat memuaskan dari dua narasumber kita. Mereka tidak hanya memberikan jawaban yang jelas dan terbuka, tetapi juga bersedia meluangkan waktunya untuk membuat video vlog langsung di lokasi. Kehadiran mereka di tempat tersebut membuat penjelasan yang mereka berikan menjadi lebih hidup dan otentik. Mereka memberikan sudut pandang yang nyata tentang bagaimana peran UMKM dan tempat bersejarah turut berkontribusi dalam nasionalisme. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, di tengah hiruk-pikuk zaman yang terus bergerak ini, peran UMKM dan tempat bersejarah memberikan kita alasan untuk tetap mencintai negeri ini dengan bukti yang nyata. Dari para pelaku UMKM yang bekerja tanpa lelah hingga situs bersejarah yang menyimpan cerita perjuangan, semuanya mengingatkan kita bahwa Indonesia tumbuh karena perjuangan kolektif masyarakatnya. Kita bisa memulai untuk menanamkan nasionalisme melalui tindakan kecil yang kita pilih setiap hari, seperti
setiap pembelian kita terhadap pelaku UMKM dan juga kunjungan kita pada tempat bersejarah atau upaya kita untuk memahami identitas bangsa. Hal itu sudah merupakan langkah kecil yang membawa dampak besar, karena mencintai tanah air bukan hanya semboyan kata, tetapi tentang menjaga apa yang telah diwariskan dan mendukung apa yang hari ini dibangun. Mari terus merawat warisan, menguatkan ekonomi rakyat, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri yang kita pijak. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Ada donasi ya. Untuk melakukan panjang bagi pedoman sosial seperti nggak usah di. Emang apa sih nasionalisme? Apa Mbak Raya? Ya, jadi nasionalisme adalah semangat untuk memperjuangkan kepentingan bangsa. Jadi kita tuh bisa mencoba untuk peduli, terus menghargai, menghormati apapun yang ada di negara kita. Jadi kita juga bisa memajukan bangsa dari berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, dan yang lain-lain. Contohnya tuh kayak kita bisa mendukung UMKM, lalu seperti yang disebutkan Mas Septian tadi, kita bisa menaati aturan-aturan yang ada gitu. Terus apa lagi ya? Ya begitu. Mas, nasionalisme sama dengan rasa kepemilikan nggak? Sama. Rasa kepemilikan bangsa, ya itu adalah nasionalisme.